Sila Persatuan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini memiliki banyak ragam perbedaan, mulai dari bahasa, suku, bangsa, budaya, agama, ras, dan sebagainya. Terutama bagi mereka yang terlibat dalam penyusunan negara, mereka sangat mengerti dan sekaligus sangat menghormati perbedaan yang ada di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Seli Ainur Rohmah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat beragam, mulai dari suku, bahasa, ras, budaya, agama. Saat ini Indonesia memiliki 17.000 pulau dengan 269 juta penduduk dan 714 suku serta 1.100 bahasa. Karena keberagaman tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya. Dengan kita miliki sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita turut bangga dengan adanya keberagaman tersebut. Berarti banyak perbedaan yang otomatis akan membuat berbagai macam konflik. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga, menciptakan, mencintai keberagaman yang kita miliki, sehingga tidak menjadi perpecahan di antara warga negara Indonesia. Maka dari itu, kita ciptakanlah suatu pedoman hidup yang disebut dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang dapat menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia ini menjadi suatu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Yang di dalamnya terkandung 5 nilai penting sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Toleransi sangat dibutuhkan. Dengan adanya toleransi, maka akan menghargai konflik yang terjadi dan makin menghormati dan menghargai agama orang lain. Kemudian sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung arti setiap manusia adalah makhluk yang sama, walaupun berbeda suku, bahasa, ras, budaya, agama. Setiap manusia tetaplah sama dan sederajat. Dengan kata lain, setiap masyarakat Indonesia itu sama dan sederajat. Mereka semua memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti kita. Sehingga seharusnya keberagaman yang ada tidak menjadi konflik di antara masyarakat Indonesia. Setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sebagai umat manusia. Sebaiknya tidak boleh hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, namun juga kepentingan bersama. Selanjutnya, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di sini sangatlah jelas bahwa sila ini merupakan perwujudan dari pengataspahamkan perseseorangan, golongan, suku, bangsa. Dan dalam sila ini menggambarkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu dan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia lebih dari kepentingan diri sendiri, golongan, suku, maupun bangsa. Bahasa. Karena setiap manusia, masyarakat Indonesia adalah warga negara Indonesia, maka tidak ada lagi yang namanya perseorangan, kelompok, dan selain sebagainya. Namun, yang ada hanyalah bangsa Indonesia sebagai pemersatu bangsa, sehingga tidak ada lagi perpecahan di bangsa Indonesia kita ini. Kemudian, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila bukan hanya membahas mengenai ras, suku, budaya, bahasa, agama, dan lainnya, namun juga perbedaan pendapat yang dapat dipecahkan. Masalahnya pada sila keempat ini, sila ini menyatukan segala perbedaan pendapat yang ada di seluruh masyarakat Indonesia dan dijadikan suatu keputusan dengan adanya demokrasi,
secara musyawarah. Dalam kehidupan sehari-hari dicontohkan dengan saling menghargai perbedaan pendapat, menghargai pendapat orang lain, sangatlah dibutuhkan dalam sila keempat ini. Dan yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini jelas membahas tentang keadilan yang didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang dimaksud keadilan di sini yaitu yang berlaku bagi seluruh aspek kehidupan, hak termasuk hak dan kewajiban yang didapatkan oleh tiap masing-masing individu. Selain itu, kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu, baru kepentingan kita diri sendiri. Nah, dari penjelasan tadi, poin penting dari Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Hal ini terdapat dalam sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, yang artinya bahwa Pancasila sangat menekankan dan menjunjung tinggi persatuan bangsa. Hal ini berarti bahwa Pancasila itu juga menjadi alat sebagai pemersatu bangsa. Disebut sebagai sila persatuan Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini memiliki banyak ragam perbedaan, mulai dari bahasa, suku, bangsa, budaya, agama, ras, dan sebagainya. Terutama bagi mereka yang terlibat dalam penyusunan negara, mereka sangat mengerti dan sekaligus sangat menghormati perbedaan yang ada di Indonesia ini. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa perbedaan sangat berpotensial menimbulkan perpecahan bagi bangsa ini. Dan oleh sebab itu, mereka juga sangat menyadari pentingnya persatuan bagi bangsa ini. Persatuan Indonesia bagi bangsa Indonesia ini, selain menyadari pentingnya persatuan bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia ini, juga menyadari bahwa adanya perbedaan yang sesungguhnya itu suatu realita yang tidak mungkin bisa dihilangkan oleh manusia. Perbedaan yang sesungguhnya adalah suatu hikmah yang harus disyukuri dan bukan sesuatu yang harus diingkari, apalagi harus dihilangkan dari muka bumi ini. Perbedaan adalah juga kodrati yang ada di mana-mana di negara lain maupun di bangsa kita ini. Menyikapi realitas semacam ini, jalan keluarnya tidaklah menjadikan perbedaan yang ada suatu kekayaan, yang ada justru harus dijunjung tinggi dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan, maupun daerah. Dalam wacana nasional, maka barometer yang harus dijunjung tinggi adalah kepentingan nasional dan bukan kepentingan yang lebih kecil, lebih sempit, ataupun yang lebih rendah. Dengan kesadaran semacam ini, maka terlihat jelas bahwa persatuan bangsa yang sesungguhnya adalah nilai luhur yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seluruh umat manusia. Karena pada hakikatnya, perpecahan, pertikaian itu justru akan menghancurkan umat manusia. Sloka Bhinneka Tunggal Ika itu memang sangat tepat untuk direnungkan kembali esensi dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Karena pada hakikatnya, semua bangsa, semua manusia membutuhkan kerjasama di antara umat manusia. Kerjasama membutuhkan persatuan dan kerjasama butuh perdamaian. Oleh sebab itu, perpecahan sebagai lawan dari persatuan yang mutlak yang perlu dihindari dan disingkirkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila itu pemersatu bangsa, mempersatukan berbagai kalangan masyarakat, baik yang agamis, nasionalis, sosialis, budaya untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Kita punya hak yang sama di negara ini dalam menjalankan agama,
sosial, budaya. Kita boleh berbeda pendapat, namun untuk kepentingan bangsa, kita harus bersatu, satu jiwa. Jaga kerukunan, jaga kebinekaan, saling menghargai dan menghormati. Junjung tinggi asas persatuan dan kesatuan. Beda agama, beda bahasa, beda warna kulit, tapi satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Amalkan butir-butir Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pancasila membuat perbedaan menjadi kekayaan. Pancasila merajut keragaman jadi keindahan. Pancasila itu menyatukan umat, bukan memecah umat. Mari kita abadikan semangat persatuan dan kesatuan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan. Membumikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini Pancasilaku, ini Pancasilamu, ini Pancasila kita.